Jadi ketika gas naik atau diputar, otomatis lampu penerangan motor itu kan Tambah jelas, terang, iya. tambah terang, dinyalakan. Pertama tidak begitu ngeh Wak Dullah ini. Nah begitu di gas, ketika terang, ternyata di tengah kuburan. Masya Allah. Karena yang dilihat ini batu nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini akan mengangkat sebuah pengalaman yang dialami oleh Bang Ipul. Sebutlah namanya seperti itu. Beliau ini menceritakan bahwa dulu ini kan memang dia ini lumayan lama membawa istilahnya bentor atau becak motor. Nah, kejadiannya di tahun kurang lebih lah itu sekitar tahun 98, di bawah tahun itu. Nah, Bang Ipul ya lumayan lama menggeluti dunia perbecak motoran ya. Jadi kalau menurut beliau ini, sepeda motornya itu menggunakan merek lama, sebutlah dengan Brownfit DKW, yang cc-nya itu tidak sampai 50 lah, atau kalau dibuatkan 50 cc. Sebuah produksi motor lama. Nah, Bang Ipul ini bercerita ketika beliau ini menggeluti seperti itu. Ini ada kejadian yang dibilang aneh, namun juga menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Jadi ada seorang rekan Bang Ipul ini, sebutlah namanya Wak Dullah. Pada saat itu usia Bang Ipul dan Wak Dullah ini lumayan jauh. Bang Ipul ini masih usia muda lah ya, dan Wak Dullah ini sudah senior atau bapak-bapak. Oh gitu. Nah, Wak Dullah ini memang tidak mempunyai bentor sendiri. Wak Dullah ini menyewa ke seseorang, dan seseorang ini sebutlah dengan namanya Selamat lah ya. Ini juga masih temannya Bang Ipul. Jadi mereka bertiga ini lumayan intens bertemu setiap hari. Jadi ya yang namanya suka duka itu dijalani bersama ketiganya ya. Ada kalanya memang penumpang ini sepi, ada kalanya juga ketika ramai, namun dilalanya ya namanya mesin motor tua, penyakitnya juga ada saja. Karena memang suku cadangnya ini termasuk langka ya pada saat itu pun, apalagi sekarang. Nah, kita kembali lagi ke ceritanya bahwa jadi kejadian itu terjadi tepat di malam Jumat. Waktu itu habis hujan. Bahkan hujan rintik-rintik ini tidak berhenti. Istilahnya hujan ini kecil namun terus. Nah, pada saat itu kisaran ya mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 malam. Lumayan malam juga. Iya, dan kondisi jalanan pada saat itu memang sepi. Padahal hujan. Iya, padahal itu jalan utama. Wak Dullah ini sebetulnya mau pulang ya, karena sudah menjelang malam. Ya, penumpang hitungannya sepi. Ya, mau menunggu apa lagi? Nah, kemudian akhirnya Wak Dullah pun segera menyalakan motor Brownfit-nya dan ingin segera pulang. Menjelang hampir mendekati pemakaman kembar ya. Nah, pemakaman kembar ini memang kalau menurut warga sekitar itu mempunyai cerita yang lumayan mistis dan banyak kejadian. Nah, berjalanlah dengan pelan-pelan ini Wak Dullah. Kemudian belum sampai mendekati makam,
Wak Dullah ini diberhentikan oleh seorang perempuan Dekat makam. sebelum makam, Oh, ya tapi tidak jauh. Kemudian Wak Dullah pun memberhentikan bentornya. Karena posisi untuk penumpang ini kan sebelah kanan ya, dan sedangkan atau terbalik saya juga kurang paham, tapi Bang Ipul menceritakan bahwa ketika penumpang itu naik, dibukalah itu seperti plastik yang menutupi ya. Iya. Nah, penumpang ini naik. Nah, seingat Wak Dullah ini, kalau menurut Bang Ipul, perempuan ini hanya bilang singkat ke satu daerah. Ya tidak curiga dong, namanya itu hal yang biasa seperti itu. Nah, kemudian tirai itu karena memang kondisinya hujan, tirai yang terbuat dari plastik ini untuk menutupi hujan ditutup kembali. Akhirnya Wak Dullah pun berjalan lagi dengan bentornya. Di tengah malam yang semakin dingin ya, Wak Dullah ini berjalan. Kalau digambarkan ini, rute yang akan diambil nanti akan persegi 4. Ya, jadi nanti lurus, belok ke kanan lagi, dan ke kanan lagi. Balik lagi dong ya. Namun anehnya Wak Dullah itu tidak sadar. Ya sebetulnya jalur umum itu tidak hanya berbentuk segi 4. Itu banyak jalan pecahan dan cabang. Namun Wak Dullah ini tidak sadar. Nah, akhirnya sampailah Wak Dullah ini yang melihat seperti daerah ya. Nah, daerah ini agak sepi, namun Wak Dullah ini seperti familiar. Kayak kenal. Iya, kok seperti saya pernah lihat gitu dalam hatinya. Ya karena memang kondisi motor Brownfield DKW itu kan penerangan tergantung gas ya. Jadi ketika gas dia belum menggunakan CDA atau apa kalau kata Bang Ipul nih. Jadi ketika gas naik atau diputar, otomatis lampu penerangan motor itu kan tambah jelas, terang, tambah terang, dinyalakan. Pertama tidak begitu nggak Wak Dullah ini. Nah begitu di gas, ketika terang, ternyata di tengah kuburan. Masya Allah. Karena yang dilihat ini batu nisan. Di situ Bang atau Wak Dullah ini kaget dan sudah yakin bahwa ini satu peristiwa yang tidak masuk akal. Dan akhirnya tidak banyak berpikir, Wak Dullah ini langsung, itu pun tidak bisa langsung lari karena saking ketakutan ya. Ya awalnya sih biasa saja, kenapa? Hampir 5-10 menit ini Wak Dullah kok penumpang tidak turun. Nah kan aneh kan. Padahal sudah sampai. Akhirnya digas lagi lah itu tadi. Kelihatan makam. Akhirnya dengan sekuat tenaga Wak Dullah ini berlari keluar pemakaman menuju kampung atau rumah warga lah yang ada di pinggir jalan kan. Nah, akhirnya tibalah ke satu rumah, diketuklah rumah itu. Assalamualaikum. Nah, jawab. Bukan, tidak lama kemudian keluar bapak-bapak. Ya karena kondisi Wak Dullah ini masih ketakutan. Nah, bapak-bapak ini bingung. Ada apa Pak? Kata bapak tersebut kan. Nah Wak Dullah yang masih belum bisa menjawab dengan jelas, ini masih seperti tergagap. Seperti itu. Iya. Akhirnya oleh bapak tersebut ya, namanya kita sebut dengan Pak Sugeng lah, didudukanlah di seperti bangku panjang di teras rumah. Kemudian diberi air putih, biar tenang. Iya. Ya sekitar mungkin 10-15 menit setelah tenang, Wak Dullah cerita, ini Pak, saya habis mengantarkan ini bla 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 gitu. Dijelaskan tuh panjang lebar oleh Wak Dullah. Nah bapak itu pun ya seperti tanpa ekspresi ya atau kaget. Dia hanya bilang,
Oh iya, saya tahu kok itu. Memang ada sejarahnya. Pak. Sudah paham. Iya, orang itu udah nggak lain kata dia. Nah, Wak Dullah kan bingung ya. Orang lain, orang apa kata dalam hati Wak Dullah gitu. Namun bapak itu juga hanya diam saja. Dalam arti mungkin tidak mau membuka satu rahasia ya. Jadi dia hanya seperti memendam rahasia. Memang itu kalau dari dulu Pak. Dari zamannya dulu itu sering, kalau dulu itu kan ramai oleh sepeda ya. Jadi becak pun ya mungkin belum ada tenaga motor atau apa. Perempuan itu memang sering minta tolong atau minta ikut Pak. Kata bapak itu ke Wak Dullah. Sudah sering terjadi. Sudah sering, iya. Nah, akhirnya mendengar penjelasan dari bapak itu pun ya Wak Dullah masih belum bisa tenang ya. Nah akhirnya Wak Dullah minta tolong ke orang ya mungkin masih teman atau kerabat bapak itu. Ramai-ramai ke tengah makam. Digotong itu becak motornya itu ramai-ramai. Oh tadi tuh lari tanpa becak. Tanpa becak karena becaknya ini dia itu nyangkut lah istilahnya di antara batu nisan. Itu kan aneh. Bagaimana tadi masuknya? Nah itu ya? Iya. Akhirnya diangkat rame-rame. Ya mungkin lebih dari 5 orang ya. Itu kan lumayan berat. Iya. Sedangkan dari posisi makam tempat bentor itu berada ke jalanan yang ada di tengah makam ini kan jauh. Itu tidak langsung bisa nyampe ke jalanan. Butuh berapa langkah nanti istirahat, berapa langkah istirahat, dan itu lama prosesnya. Sampai akhirnya sampailah bentor itu ke makam yang ada di tengah jalan ya. Jalan ini kan yang ada di tengah makam bisa dilewati lah oleh kendaraan. Itu pun bukan Wak Dullah yang mengambil. Jadi bareng-bareng iya, gitu. Ditaiki Wak Dullah kondisinya pada waktu itu memang ada di rumah Bapak Slamet ya tadi itu karena masih ketakutan. Ya di situ akhirnya Wak Dullah pun mengucapkan terima kasih segala macam karena sudah dibantu. Namun memang ya yang membuat Wak Dullah ini masih bingung. Penasaran ya rasanya. Dia tidak sadar bahwa bentornya ini benar-benar berada di tengah makam. Ya berkecamuk. Memang ketika perempuan ini awal-awal naik, itu memang wajahnya pucat tanpa ekspresi. Dan hampir seperti menggunakan pakaian kayak model zaman dahulu seperti itu. Ya kalau dibilang sih normal ya, mukanya tidak ada seperti luka atau berdarah, tidak. Hanya pucat gitu aja ya. Namun ya itulah, karena mungkin Wak Dullah ini dalam kondisi yang tidak konsen atau sedang memikirkan yang lain ya. Ya akhirnya peristiwa itu terjadi. Itu terjadi di tahun atau di bawah sekitar tahun 98. Nah Wak Dullah ini ya saya bilang tadi kerabat dari Bang Ipul, kawan dari Bang Ipul. Ketika Bang Ipul ini menarik bentor. Nah Bang Ipul itu menarik itu sampai tahun 2002. Nah akhirnya beliau ini pun hijrah ke satu daerah dan tidak istilahnya menarik atau mengojek bentor lagi. Ya sebetulnya memang kalau ini Bang Ipul ingat lagi, ternyata beberapa tahun setelah kejadian itu di tahun 99 kurang lebihnya. Jadi tidak jauh juga dari makam tersebut. Itu kan memang di pinggirannya ada rumah ya. Sebelumnya lah. Nah ketika pada saat itu sedang mengadakan hajatan. Nah karena memang di pinggir jalan itu ada satu ambulan yang remnya mungkin blong. Ya Allah. Terus akhirnya menabrak ya orang yang sedang hajatan itu, yang memang pada saat itu tamunya sedang ramai. Ya Allah, pelan-pelannya masuk pelan-pelan. Iya. Dan memakan korban itu sekitar 5 orang meninggal dunia di tempat. Ya Allah. Itu sesudah kejadian
dari Wak Dullah tadi. Dan ya ini Bang Ipul sih memberikan tempatnya ya. Ya pada saat itu dia bilang bahwa di daerah Binjai kalau tidak salah. Jadi tapi tidak spesifik mengatakan di Binjai di mana. Namun secara luasnya ya mengatakan kejadian tersebut di daerah Binjai. Dan peristiwa yang menimpa Wak Dullah ini benar-benar di luar akal atau di luar logika. Sampai akhirnya Wak Dullah ini tidak berani menarik sampai malam hari ya, atau mencari penumpang karena traumanya ini lama. Dan memang seperti ada sebelum kejadian ini seperti ada peristiwa yang aneh sebetulnya. Namun Wak Dullah tidak begitu menanggapi ya. Dan ternyata mungkin ya ini kalau Wak Dullah pikir, jadi sebelum kita mengalami kejadian yang seperti itu, sebetulnya itu ada tanda-tanda. Sudah diberi tanda. Namun itulah bahwa kita tidak boleh kosong, harus selalu mengingat Tuhan. Jadi kita tidak boleh tidak konsentrasi kalau kata harus Wak Dullah. Fokus iya, ya, itu. Apapun, ya. Karena sebetulnya dari jam-jam sekitar jam 8-an yang memang itu udah sepi. Wilayah itu udah sepi. Namun ya namanya mungkin Wak Dullah dibilang sayang ya. Siapa tahu malaman dikit pulang, siapa tahu ada penumpang. Dan ternyata ya begitu kejadian. Penumpang goib. Dan kebetulan memang kuburan itu kan kembar ya. Di sebelah kiri dan kanan itu memang ada kuburan kembar. Semua, ya. Itu. Dan pada saat itu di tahun 98-an ke bawah kondisi masih sangat sepi. Bang Ipul nih dia cerita kalau lagi narik ya, mana kondisi jalanan juga banyak yang berlobang. Ini kalau mau melewati kuburan kembar digas, jadi ambruk-ambruk. Pernah itu nyaris nabrak tembok. Namun alhamdulillahnya ini bisa mengendalikan laju bentornya ya. Dan yang agak disayangkan, kebanyakan pada saat itu bentor memang menggunakan motor-motor merek Eropa ya. Ya seperti Brownfield. Kemudian ada BSA itu kalau yang di daerah Pematang Siantar. Ada juga Norton. Itu motor-motor kisaran di tahun 40, 50, 60-an di tahun itu. Dan di tahun 98 itu juga katanya suku cadangnya mulai langka itu. Nah akhirnya banyak yang selain memang dijual ya, karena memang nilai-nilai sejarahnya, ini banyak diganti dengan menggunakan motor-motor keluaran Jepang. Ada yang menggunakan Honda Win, ada yang menggunakan GL Pro, ya motor-motor laki juga. Namun tahunnya lebih muda. Seperti itu yang diceritakan oleh Bang Ipul. Dan itu sangat berkesan sekali ya, karena pada saat itu memang ya namanya narik bentor itu penuh dengan lika-liku. Jadi apalagi yang mengalami kejadian mistis ini Wak Dullah ini kawan karib dari Bang Ipul sendiri. Dan diceritakan dengan sangat detail ke Bang Ipul. Hanya saja ada yang bikin penasaran sebenarnya ya. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu dan sering itu tidak terjawab ya, karena si bapaknya itu nggak mau cerita. Ya itu juga Wak Dullah tidak mengambil pusing ya, dalam arti tidak mengambil pusing begini. Dia sudah mengalami dan ya untuk pelajaran saja. Iya, mungkin dulunya juga ada satu peristiwa yang menjadikan sebab sebab sehingga adanya penampakan atau kejadian seperti itu. Intinya kita harus hati-hati dan selalu fokus aja gitu. Iya. Kalau menurut Wak Dullah seperti itu. Betul. Karena katanya kalau kita kondisi tidak konsen atau apa, ya selain berbahaya atau membahayakan yang lain ya, karena menggunakan kendaraan umum, betul. Itu juga akan rawan diganggu dengan hal-hal yang tidak kasat mata lah, istilahnya. Seperti itu. Jadi gampang ya diganggunya gitu. Ya kira-kira seperti itu cerita yang diceritakan
oleh Bang Ipul. Dan baik buruknya bisa kita jadikan pelajaran bersama. Betul. Dan di sini saya mengucapkan banyak-banyak juga terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang masih dengan setia mendengarkan cerita-cerita mistis yang di fase ini saya masih harus banyak belajar. Dan saya juga minta maaf jika memang ada kesalahan baik di tutur kata, tindakan, dan tingkah laku. Akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.